Saya Yolanda Marta dengan NIM 2202060050. Saya Gusmi Tersadi dengan NPM 2202060029. Saya Audinta Marsal dengan NPM 2202060058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatri Anaka dengan NPM 2202060030. Poin A. Karakteristik personal. Karakteristik personal adalah sikap atau perilaku yang mendarah daging dalam diri seorang anggota kelompok, baik yang bersifat positif maupun negatif. Karakteristik individual meliputi 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Pengalaman. Karakteristik personal dalam kesehatan mental mencangkup berbagai aspek yang menunjukkan kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. Beberapa karakteristik tersebut meliputi 1. Keseimbangan emosional, kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik dan tidak mudah terguncang oleh stres atau konflik. 2. Rasa percaya diri, keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri dan kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup. Ketiga, keterampilan sosial, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, membangun hubungan yang sehat, dan menangani konflik dengan baik. Yang keempat, kemampuan mengatasi stres, cara seseorang menghadapi dan mengelola tekanan hidup dan situasi sulit dengan cara yang konstruktif. Kelima, penerimaan diri, kemampuan untuk menerima diri sendiri termasuk kekurangan dan kelebihan serta berusaha untuk berkembang. Keenam, rasa tujuan dan makna, memiliki tujuan hidup yang jelas dan merasa bahwa hidupnya memiliki makna dan arah. Ketujuh, kemampuan beradaptasi, fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan. Yang kedelapan, pemecahan masalah, kemampuan untuk menghadapi masalah secara rasional dan efektif, serta mencari solusi yang ada dan sesuai. Kesembilan, kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang baik juga berperan penting dalam kesehatan mental, termasuk pola makanan, olahraga, dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, 10. Kesadaran diri, kemampuan untuk memahami diri sendiri secara mendalam, termasuk kekuatan, kelemahan, dan motivasi pribadi. Karakteristik personal setiap manusia berbeda pada umumnya. Poin B. Karakteristik intelektual. Kesehatan mental dan intelektual saling berkaitan, karena keduanya dapat mendorong keterlibatan dalam aktivitas yang merangsang dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kesehatan mental dan intelektual juga dapat membantu seseorang untuk 1. Mengeksplorasi ide dan pemahaman baru. 2. Menemukan potensi diri untuk berbagi bakat dengan cara yang bermakna. 3. Menggunakan pikiran untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. Beberapa cara untuk meningkatkan kesehatan intelektual antara lain: 1. Mencoba aktivitas baru seperti membaca buku baru, memasak resep baru, atau memainkan permainan baru. 2. Menguasai aktivitas atau hobi baru. Sementara itu, beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental antara lain menghargai diri sendiri, mengelola stres, bersosialisasi, menentukan tujuan yang realistis. Jangan malu berkonsultasi dengan profesional. Selanjutnya, saat mengalami depresi, misalnya, mereka cenderung terlihat malas sehingga banyak pekerjaan mereka yang terbengkalai.
Karakteristik sosial, kesadaran diri, kemampuan untuk memahami diri sendiri secara mendalam, termasuk kekuatan, kelemahan, dan motivasi pribadi. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial. Terdapat distribusi gangguan mental secara berbeda antara kelompok masyarakat yang berada pada strata sosial tinggi dan rendahnya. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial. Kualitas interaksi sosial individu sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Dan ketiga adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan mikrosistem yang menentukan kepribadian dan kesehatan mental anak. Dan yang selanjutnya adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan yang turut mempengaruhi terhadap perkembangan kesehatan mental anak. Hal ini membuktikan bahwa personal kesehatan mental bukan hanya dipengaruhi oleh faktor biofisik semata, melainkan dipengaruhi pula oleh lingkungannya. Kebutuhan akan penanganan kesehatan mental tentu perlu dilaksanakan secara holistik, komprehensif, serta multidisipliner. Pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang dapat menjadi mitra profesi dokter, psikiater, psikolog, ahli hukum, perawat, serta ahli gizi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Adapun pelayanan pekerja sosial di rumah sakit adalah faktor-faktor sosial yang dapat membantu proses penyembuhan pasien. Karakteristik sosial dalam kesehatan mental mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi seseorang. Beberapa karakteristik sosial yang signifikan adalah yang pertama yaitu dukungan sosial. Kualitas dan kuantitas dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dan yang kedua adalah hubungan interpersonal. Interaksi yang sehat dan hubungan positif dengan orang lain berkontribusi pada kesehatan mental. Yang ketiga adalah penghargaan sosial. Rasa dihargai dan diakui dalam lingkungan sosial berkontribusi pada kesehatan mental. Dan yang keempat adalah integrasi sosial. Keterlibatan dalam kegiatan sosial dan komunitas dapat memperkuat rasa berhubungan dan memberikan rasa tujuan yang penting bagi kesehatan mental. Yang kelima adalah stigma dan diskriminasi. Dan yang keenam adalah struktur sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan dapat mempengaruhi kesehatan mental. Pentingnya hubungan sosial dalam kesehatan mental. Hubungan sehat seperti pertemanan, hubungan keluarga, ataupun hubungan yang suportif memberikan dukungan emosional yang signifikan. Menurut penelitian, individu yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan lebih jarang mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. D. Karakteristik keagamaan. Karakteristik keagamaan dapat bervariasi tergantung pada keyakinan dan praktik keagamaan individu. Namun, secara umum, beberapa karakteristik keagamaan yang umum dapat mencakup yang pertama itu keyakinan dalam adanya satu atau lebih entitas ilahi atau kekuatan spiritual yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. 2. Ketaatan terhadap ajaran dan doktrin keagamaan serta pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan secara teratur. 3. Pemahaman dan pengalaman spiritual yang mendalam yang dapat meliputi perasaan koneksi dengan kekuatan ilahi, pemahaman akan tujuan hidup dan pengalaman mistis. 4. Komitmen untuk hidup sesuai dengan nilai dan etika keagamaan serta menghindari perbuatan dosa atau melanggar ajaran agama. 5. Partisipasi dalam aktivitas sosial atau kegiatan kemanusiaan yang didasarkan pada nilai agama. Kesimpulan tentang kesehatan mental adalah bahwa ia merupakan aspek fundamental dari kesejahteraan individu yang mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk mengelola emosi, memiliki kemampuan untuk merasakan, memahami, dan mengelola emosi dengan baik, berfungsi secara optimal, mampu berpikir jernih, membuat keputusan, dan berinteraksi secara positif dengan orang lain, menghadapi tantangan, menunjukkan resiliensi dalam menghadapi stres dan kesulitan hidup.